Menyatakan terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Yang saya hormati Majelis Hakim yang mulia dan para hadirin, cukup sudah pelecehan martabat yang saya berikan dari Juli tahun lalu sampai hari ini. Saya lebih baik mati daripada martabat keluarga dilecehkan seperti ini. Saya menolak putusan hakim dan mengajukan banding. Saya juga yang ini prosedur dari Kemenkumham bahwa harus isolasi mandiri selama 14 hari. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan Bapak Muhammad KC dan beliau menunjuk saya supaya mengkoordinir, mencarikan kuasa hukum untuk membela beliau di dalam untuk perkara hukumnya. Dan saya lihat kondisi fisik Bapak Muhammad KC di lengan sebelah kiri masih saya lihat ada lebam hitam. Kemudian di punggung sini masih ada lebam hitam dan beliau mengatakan tulang rusuk saya kemungkinan patah. Itu beliau yang bisikan kepada saya. Dan beliau kasih ke saya adalah bentuk obat, tolong dicek apakah ini racun. Dan itu sudah bersurat ke Kabar Eskrim yang ini oleh rekan saya juga. Mudah-mudahan ada ketransparansi dan keterbukaan dari pihak Kabar Eskrim untuk mengusut tuntas tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum. Karena polisi bertindak berdasarkan undang-undang dan berdasarkan kode etik. Dan kami mohon kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden, tolong diusut tuntas. Jangan dibiarkan tindakan kesewenang-wenangan ini terjadi. Dan saya juga memohon kepada Kompolnas, kepada LPSK, dan juga kepada Komnas HAM, supaya ikut andil mengawal perkara Pak KC. Karena patut digarisbawahi bahwa Pak KC masih disangkakan melakukan penistaan agama. Karena apa? Ini belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses penyidikan. Seharusnya kita semua menghormati kaidah-kaidah hukum. Berasaskan dengan asas praduga tidak bersalah. Dan seharusnya penegakan hukum itu harus secara equal. Equality before the law. Dan itu semua sama di muka hukum. Mau dia mengatakan dia sebagai irjen atau siapapun ketika melakukan tindak pidana, tolong diusut tuntas dan ditindak seadil-adilnya. Dan kepada abang saya, tadi saya sempat melihat di siaran Kompas mengatakan, harusnya Pak KC berterima kasih karena telah diperlakukan seperti itu oleh seorang irjen. Karena itu bentuk kekesalan. Saya garis bawahi Bang, apa dengan indikasi undang-undang HAM? Jadi saya mohon
ketika penegakan hukum sedang berjalan, jangan sampai ada statement-statement yang merugikan atau mencari sensasi di luar sana karena persoalan politik. Selama 2 minggu kami di pihak keluarga dan saya juga sebagai kuasa hukum sudah dininabobokan dengan alasan isolasi mandiri. Dan satu pertanyaan saya, ketika misalnya Bapak Muhammad Kc mati di dalam tahanan, apakah kalian akan mengatakan Pak Kc kena COVID? Tolong kepada Bapak Kapolri, diusut setuntas-tuntasnya kepada Bapak Kabar Eskrim. Tolong jangan ada keberpihakan. Dan kepada abang-abang penyidik yang sudah membohongi saya berminggu-minggu, tuntaskanlah tugas kalian sesuai koridor hukum dan berdasarkan kode etik. Jangan karena Anda takut melihat bintang ataupun apapun. Karena nasib bangsa ini ketika penanganan hukum ada di tangan-tangan kalian. Kami bersama tim ke depan memohon juga kepada yang bersuara di luar sana, mengatakan kuasa hukum atau apapun itu, saya mohon dengan sangat, karena sudah ada penunjukan secara resmi. Kenapa kemarin saya tidak langsung melontarkan statement seperti itu? Karena kuasa kami belum diterima oleh Kabar Eskrim. Jadi saya mencoba diam, pelan-pelan saya. Kenapa tujuan saya seperti itu? Karena saya juga melindungi keluarga yang lain. Jadi mohon dengan sangat kepada abang-abang saya di luar sana, saya berterima kasih sudah bersuara, tapi untuk kedepannya saya berharap juga ada sinergi dan abang tidak mengeluarkan statement-statement di luar persetujuan dari keluarga ataupun kuasa hukum yang sudah ada. Itu permohonan saya. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Saya mau nambahin sedikit saja mengenai singkat ya. Pada saat Pak Kc tiba di Jakarta tanggal 25, saya dan salah satu rekan pada saat itu dari tim kuasa hukum yang lama bertemu dengan salah satu penyidik di malam hari yang akhirnya kita sepakati bahwa di siang hari tanggal 26 jam 12 kita akan dipertemukan dengan Bapak Kc. Lalu pada saat tanggal 26 siang ketika kita sudah sampai di ruang siber Mabes Polri, di sana kami sudah dilakukan swab antigen untuk persiapan agar bisa menemui tahanan yang dalam hal ini adalah Pak Kc. Setelah dilakukan swab antigen, dengan harapan bahwa kami akan segera bertemu dengan Pak Kc, ternyata sampai jam 6 sore kami juga tak kunjung diberikan akses ataupun dipertemukan dengan Bapak Kc. Di sini akhirnya kami dan tim itu mempertanyakan sebenarnya ada apa? Kok bisa di malam harinya dibuat appointment dan dibuat rencana untuk pertemuan tiba-tiba batal sepihak karena ada informasi bahwa tahanan itu harus dilakukan isoman. Pertama dibilang 7 hari, lalu berubah lagi 14 hari. Nah, di sini saya berpikir bahwa ada kejanggalan. Namun pada saat itu, karena ada kepastian dan jaminan bahwa Bapak itu keadaannya sehat dan tidak ada sesuatu hal yang buruk yang terjadi kepada beliau, akhirnya dari informasi inilah yang kami sampaikan kepada teman-teman, agar teman-teman percaya bahwa tidak mungkinlah hal-hal yang buruk seperti itu bisa terjadi di salah satu markas besar kepolisian kita. Tentunya ini juga yang akhirnya membuat kita kecewa. Bagaimana bisa suatu jaminan dari suatu institusi yang mewakili negara ternyata tidak bisa dipegang omongannya. Karena itu saya pikir ini perlu di garis bawahi ya. Karena kemarin di salah satu media itu salah satu pejabat dari kepolisian mengakui ada kelalaian. Dan beberapa
Saya berkata bahwa namun nanti kita tentukan saja, kita tunggu saja. Jenderal Polisi Peking, rencana pembunuhan KC itu beneran ya? Masa bisa ada tahanan di penjara dikebukin mau dibunuh begitu, ya kan? Oke, jadi ceritanya begini, saudara-saudara. Ya, si MKC ini dari sumber A1 ya, dari sumber saya di Mabes ini. Aduh, dari sumber saya di Mabes, sumber A1 ya. Jadi ceritanya begini, KC itu sebetulnya sudah ada di sel sendirian. Kan saya bilang di Mabes itu nggak bisa dikerjain, nggak bisa, karena itu mereka tahu aturannya, mereka profesional orang di Mabes itu. Nah, cuman masalahnya ini ceritanya begini, KC kan isolasi sendiri, selnya sendirian dia memang, sudah sendirian ternyata memang, sudah sendirian. Tiba-tiba ada yang punya kunci masuk selnya KC. Nah, terus orang ini masuk dibuka kuncinya selnya KC ini. Pasti kerjasama dengan oknum polisi yang kurang ajar ini, yang bekas ini tadi nanti ya. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan, mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? KC kan nggak ngerti, dia kan bukan orang-orang yang gaul macam kita ya kan. Nggak tahu, aku kubrak. Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya, dia jenderal polisi terkenal. Nah, diajak beberapa temannya, hajar di KC, terus belum dihajar rame, belum diatur suruh tanda tangan KC, disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan, karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah, itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Terus dihajar habis-habisan si KC itu di dalam itu. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya, udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Nah, dihajar, wah sudah babak belur dia, ya kan, wah ngeri itu. Habis babak belur begitu, pingsan, ya pingsan, siapa yang tahan? Wah, rupanya disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Wah, ini ternyata yang bukain ini kan anak buahnya si bekas jenderal ini, saudara. Si jenderal ini yang membackingin ternyata ya. Jadi makanya keluarganya takut karena bisa dibunuh. Saya bilang salah. Dulu si Yudi Mulyana ya, si Yudi Mulyana itu kan mau dibunuh sama Moko Ginta itu kan. Nah, terus kita viralkan di sini. Makanya bisa lolos Yudi Mulyana. Dunia internasional. Nah, sekarang kita bongkar. Ada apa nih, Pak Kapolri? Mengapa bisa ada jenderal polisi masuk ke selnya KC? Mengapa? Apa kalah pangkat si Kapolri kita ini? Jangan-jangan juniornya lagi si Kapolri ini kan? Pak Kapolri kita kuatnya kan kalau di angkatan kan begitu. Mereka kan ada masalah junior senior. Itu repotnya begitu. Jangan-jangan Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Makanya bisa masuk ke dalam penjara. Serem saudara. Bisa masuk ke dalam itu. Wah, bisa masuk ke dalam gitu. Terus itu ternyata hari kedua. Jadi waktu Warta Kota memberitakan, itu benar ya. Kan itu gosip keluar kan. Rupanya ada yang bocor ke wartawan. Ingat kemarin Warta Kota itu ya memberitakan bahwa KC itu dianiaya. Terus Pak lawyernya yang sebelum yang sekarang Enggak ada informasi, karena nggak boleh masuk. Lawyernya juga nggak salah, karena nggak boleh masuk, nggak boleh ketemu. Tetapi rupanya wartawan sudah dengar kalau KC itu digebukin di dalam, udah dipukulin. Nah, wartawannya nggak tahu, nggak ada, karena sudah ditelepon ke Mabesnya. Aku yakin nggak ada penganiayaan. Dia bilang begitu. Nah, kemarin lawyer kita ya kan, Pak Herbert Aritonang dengan beberapa teman lain masuk ke dalam itu kan, nanti dengan lawyer kita. Dengan beberapa hamba Tuhan masuk, ya. Nah, kemudian salah seorang lawyer, ya, kemarin sampai bentrok sama Herbert Aritonang itu ya. Salah seorang lawyer itu menghubungi saya, ya kan, telepon pagi-pagi subuh-subuh, ya kan. Terus jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini. Bisa dibunuh. Kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak,
Kalau sampai KC mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa di Mabes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Nah, jadi si jenderal ini tidak boleh saya sebut namanya ya, tidak boleh saya sebut namanya. Jadi biar polisi yang ngurus, yang tahu sendiri dong. Ya lu tahu diri dong, itu kan kerjaan lu, daripada lu cari-cari gua. Nggak bisa tangkap saya di sini. Udah dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Dibilangin bandel sih polisinya. Urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. KC itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang